Alhamdulillah teman-teman semuanya ini dapat kesempatan ya, Masya Allah ini datang ke rumah Sidul ini ya di kawasan Keramat Jati, Condet. di Condet teman-teman. Mau tahu siapa yang akan kita ajak ngobrol? Jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Waduh, lihat ini keseharian Babe nih. Waduh, tamu nih dijamu kuliner-kuliner tradisional nih. Apalagi nih gemblong ini kesukaannya nih. Kemarin sore aja beli gemblong juga. Be, ini emang kesehariannya begini apa, Be? Gimana kita mau kurus? Tiap hari datang tamu pagi, kita bikin begini. Entah siang ada lagi, kita bikin begini. Sore malam kita bikin lagi begini. Kita nggak makan, kagak enak. Ya jadi deh. Oh jadi Babe agak gemuk nih gara-gara tamu gitu. Betul, dan bertamu. Kalau udah kayak musim Maulid, Isra Mi'raj, yang undang kan tiap malam. Bisa 2 tempat. Dulu waktu ada Umi aneh, wajib pulang cobain makanan Umi. Jadi udah makan di Maulidan, di Isra Mi'raj misalnya, di 2 masjid, lalu pulang masih cobain makan malam. Waduh. Kayak begini terus udah. Waduh. Ini dikepes-kepesin kalau enggak melengkung ya. Nah, Be, ini ada kayak tempat nongkrong ini ceritanya kenapa, Be? Kopi khas Babe Haikal. Kalau yang mau ngopi di mare, kita bikinin kopi yang khas. Ini tempat nongkrong nih emang ada dialog-dialog sama Babe apa emang masing-masing aja ngobrol Karena aja? itu dia, mereka mau ketemu Babe dong, mau ketemu Babe dong, mau ketemu Babe. Anda kasih aja deh share. Share nih alamat. Jam berapa, kapan berapa? Dak Dedo karena masih bodoh. Kalau ada gua kita ngobrol, kalau nggak gede gua ngopi gitu. Oh, yang datang tuh anak-anak kayak gimana ya, Pak? Oh, campur semua. Campur. Zaman dulu, zaman sekarang, yang bandel, yang bader. Kita cobain Apa ya. capek? Bentar, Bro. Aduh. Nah, Terus. ini nasi uduk apa dulu nih namanya nih? Nasi uduk khas Betawi kita sini. Tadinya pakai daun. Pakai daun. Daunnya diekspor ke Australia. Ini kayaknya tahu melototin ada nih. Betul. Nggak apa-apa nih? Tahu. Sengaja nih taruh situ biar deket. Nih. Waduh. Maaf nih, nggak komsen kita nih. Silahkan. Semur Kru, tahu. Waduh. Jangan takut, tuh tinggalin kru. Be, emang ini idenya gimana, Be? Kenapa bikin beginian, Be? Pertama, kita pengen budaya Betawi sebagai pemilik tanah Jakarta mesti tetap ada dong. Yang namanya nggak ada. Dari zaman Pitung, tanah kita diambilin. Tuh, makanya Ini masih daerah Betawi ya? ini jelas Condet kan. Oh iya benar. Tempatnya ya. Tempatnya. Siapa aja boleh datang kan ya? Boleh datang siapa Anak aja boleh muda datang. gitu ya. Anak muda, orang tua silakan. Ada juga kan masih baru belajar nih, Be. Maksudnya sebenarnya di Islam tuh menurut Babe gimana sih untuk teman-teman yang punya pandangan kayak gitu? Udah gua mendingan gua tetap bandel aja lah, udah nggak ada maaf lagi buat gue gitu misalnya kan. Suka kayak gitu. Aneh kaget ngebaca satu hadis sampai aneh tutup itu kitab hadis Riyadhus Shalihin sampai aneh bawa tidur dan bawa mimpi begini, bila ada satu kampung yang di kampung itu tidak ada orang satu pun yang berdosa, maka Allah akan binasakan kampung itu dan Allah bangunkan kembali kampung yang di dalamnya banyak para pendosa dan kemudian dia bertobat kepada Allah. Jadi Allah sebenarnya cinta orang yang buat salah dan bertobat. Itu bukan main, dicintai Masya banget. Allah. Dicintai banget. Berkali-kali lipat cintanya. Gitu loh. Daripada orang yang dari awal dia nggak pernah kenal hidup anak pesantren. Pagi pesantren, siang pesantren, malam pesantren, sampai tua begitu. Lalu kapan ujiannya? Yang lebih Allah cintai itu orang yang mendosa lalu dia kembali kepada Allah. Itu dicintai Allah banget. Ini Tapi relate. bukan berarti kita bilang, yuk kita dosa. Oh, iya, jangan. Jangan. Tapi justru itu angle-angle yang suka dipakai sama zaman Anda dulu, Be. Kayak begitu tuh bagaimana kita cari angle. Misalnya gini, ada pelacur. Ngasih makan anjing, bertobat ngasih makan anjing, kemudian pekerja jalan meninggal gitu. Iya. Wah, berarti mau jadi pelacur aja. Itu juga masuk surga juga. Kan gitu jalan pikiran jalan pintas itu. Iya, benar. Ada yang bunuh 99 orang. 9 orang. Kalau udah 100
Dia Gua tobat. Diterima. Mendingan gue begitu aja gitu. Dulu begitu be, padahal. Kalau sekarang kan pikir ya kalau masih hidup. Kitanya belum sempat tobat. Itulah radikal. Radikal itu mengakar, memahami secara utuh. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia. Jadi kita harus radikal. Harus radikal. Karena radikal itu menyeluruh, utuh, melakukan perubahan dengan cepat dan mengakar. Dari asal katanya radix. Itulah radikal. Jadi dalam beragama yang bahaya itu separuh-separuh. Oh. Ketika dia radikal, ketika dia mengakar, mendalam semua, maka dia nggak akan lakukan itu. Itu ayat yang soal tobat. Masih mending. Dia berbuat jahat, dia tobat. Kalau ayat tentang perang, tapi pemahamannya cuma separuh. Di mana saja kamu temui orang yang tidak beriman, maka bunuhlah. Jadi teroris. Jadi tukang ngebom. Ada ayatnya. Padahal kan nggak begitu kan? Nggak lengkap ayat itu ya? Nggak lengkap gitu. Dalam suasana perang dan ada orang yang mau membunuh, ya qatiluhum. Awalnya kan udzina lil ladzina qataluna bi abdin. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Nah. Kebanyakan dari kita ini gara-gara apa ya? Gara-gara perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Islam demen perang ya. Nah, padahal bukan perang. Mulai hari ini dan seterusnya, pemirsa. Apa-apa pemirsa. Tukul dong. Mudah-mudahan tukul sehat Cepat kembali. sembuh ya, benar. Mulai sekarang jangan ada lagi yang sebut perang Badar. Penyerangan Badar. Jangan disebut perang Uhud. Penyerangan Uhud. Jangan disebut perang Khandaq. Penyerangan Khandaq. Karena Nabi diserang, bukan Nabi berperang. Gitu. Tapi ada dengar riwayat juga, Nabi bersurat dulu ketika ingin membebaskan, misalnya gini, bersurat. Kemudian wilayah tersebut tadi ada orang Muslim di dalamnya. Kemudian daerah itu zalim. Kemudian Nabi bersurat untuk rajanya, kepada rajanya untuk menyembah Allah atau gimana gitu ya. Gak mau ya diminta izin untuk datang gitu, untuk seperti Salahuddin Ayyubi juga gitu. Lebih baik kita tunjukin suratnya kepada pemirsa. Surat-surat Nabi. Pemirsa lihat surat Nabi nih ya. Ini lihat. Ini suratnya nih. Assalamu ala man ittaba'al huda, kata Nabi. Keselamatanlah kepada orang yang mengikuti petunjuk, gitu ya. Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah ila Hiraqil Azim, kepada yang mulia. Nabi menghormati walaupun dia kafir. Oh, yang bilang begitu? Surat Nabi. Rasulullah sana? Iya, kepada Heraklius yang mulia. Gitu. Jadi Nabi menghormati. Jadi kalau ada orang bilang ketemu, ya, Nabi tulis surat yang begitu. Aslim taslam. Islamlah, kau akan selamat dan akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau tidak, Allah akan mengajarmu dengan dosa. Wassalamualaikum. Gitu doang, Ji. Jadi gerah gue. Cuma saya simpel itu aja gitu? Iya, ini surat nabinya. Nggak ada, mesti bagaimana, nggak ada. Begitu nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak bakal diperangi, nggak bakal diperangi. Image orang sekarang itu Islam disiarkan dengan pedang. Mesti kita lurusin. Ya. Sekarang sejarah udah kebuka. Kalau dulu sejarah milik beberapa orang doang. Nabi, Anda bersumpah tidak pernah, demi Allah tidak pernah memerangi kecuali bertahan karena diperangi. Ayo. Dan membela nyawa misalnya. Dia dalam perang Mu'tah, Nabi mencari satu orang pembunuh sahabatnya. Disambut sama 2 juta orang. Apa boleh buat? Jadi begitu. Jadilah di Mu'tah misalnya. Nabi pun lagi di Madinah begitu. Jadi sebenarnya relate juga dengan kejadian sekarang ya. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kalau terjadi mungkin kezaliman di negara gitu ya, bahwa nggak ada negara Muslim yang menyerang negara lain. Sampai sekarang invade kan? Benar kan? Udah gitu, justru negara yang dizolimi ada kebanyakan negara Muslim yang lebih banyak dizolimi. Misalnya kayak ada semua deh. Semua ada Rohingya kena juga, Irak kena juga, Palestina apalagi. Waktu Bosnia, Srebrenica gitu kan, di Kashmir, di India gitu. Libya, Afghanistan, Syria sekalipun. Syria. Jadi sebenarnya bahwa
Ini nunjukin ya, gitu. Maksudnya nggak ada negara muslim yang jajah. Ambil contoh. Oh, nggak ada. Nah, itu kalimat yang top. Orang bener ya, saya emang top Kalimat ya. top. Jadi, itu betul. Tidak ada satupun Islam itu menjajah. Tidak ada. Ambil contoh, bagaimana penaklukan Mesir. Bukan soal penaklukan. Orang Mesir masuk Islam datang, masuk Islam datang, masuk Islam datang, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, semua masuk Islam. Akhirnya diangkat satu gubernur. Begitu doang. Emang Turki Utsmani pernah jajah kita? Nggak pernah. Tapi kenapa Sultan Hamengkubuwono mengatakan ini bagian daripada Turki, pakai bendera Turki? Kenapa? Kenapa? Karena di Jogja pada waktu itu akhirnya banyak mayoritas orang Islam yang ingin menjadi related. Bukan khilafah. Sampai gambar masjid atau musola aja bulang bintang ya gitu ya. Iya, benar. Kalau ada orang Islam yang nggak cocok dengan Pancasila, ajak kemari. Saya ajarin bagaimana Pancasila itu adalah dibuat oleh Rasulullah dengan bahasa sengaja biar nggak dipotong. Iya. Kalau dipotong, Anda disuguh hoak, gitu ya. Pancasila dibuat oleh Rasulullah dengan bahasa yang berbeda di tahun yang berbeda. Nah, Mbak, contohnya apa tuh? Piagam Madinah. Wah, benar berarti kan. 47 pasal Madinah. Anda pernah khotib tuh bawa itu tuh. Pernah denger deh kayaknya deh. Iya benar, Anda pernah. Kalau yang itu Anda pernah mau doannya memang yang part B ini Anda juga emang dengerin. Itu 47 pasal, isinya Pancasila sih. Iya. Persatuan Madinah. Nabi tinggal di Madinah, bilang persatuan Madinah. Jangan ente bilang kita juga persatuan lu di Indonesia, maka katakanlah persatuan Indonesia. Nabi menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Itu di sana. Kita persatukan suku Aceh sampai Papua. Salahnya di mana? Sama, Beh. Nah, maka itu. Jadi kita mesti terbuka nih teman-teman dengan adanya ini. Islam itu universal, asik, Pancasila, equilibrium before the law. Sama orang kedudukan dalam hukum. Pasal 19 dalam Piagam Madinah. Padahal Rasulullah ini rakyatnya itu bukan hanya muslim, ada Majusi, Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis. Bukan berarti yang Islam yang benar kalau ada satu kasus gitu. Bukan. Catat, bukan berarti Islam yang benar dalam satu kasus. Sebab kenapa? Karena dalam pasal yang Anda bikin kan tuh urutan 13, 14, 15, yang ke-16 semua orang tuh sama kedudukannya dalam hukum. Rasulullah yang pertama kali bilang dipakai oleh negara kita, dipakai oleh Declaration of Human Rights. Copy paste piagam Nabi. Makanya di Jakarta awalnya Pancasila dinamakan Piagam Jakarta. Karena isinya hanya translate yang diubah sedemikian rupa untuk penyesuaian. Nah, kalau kita lihat juga Pancasila itu relate dengan 5 ayat dalam Quran. Jelas. Ya kan, gitu. Esensinya. Nah, esensinya itu kan kemudian dari Pancasila, dari Piagam Jakarta, Piagam Madinah, kemudian yang ngerancang rumus Pancasila juga para ulama. Iya. Oh, berarti relate. Mereka dulu pernah ada narasi mengatakan apa andil Nabi Muhammad untuk Pancasila. Malah saya bilang, loh, semuanya bukan. Kesian. Anda lihat begitu, bukannya marah. Kesian. Sedangkan itu, secetek itu ilmunya. Nah, waktu harus sebut nama nih. Waktu Pak di berkata, kalau Islam yang menang, kalian semua disuruh sholat. Orang pada marah. Anda enggak? Anda mau ketemu, mau deketin, mau peluk. Kesian. Nggak ngerti Islam. Kesian. Kita harus adil, itulah Islam. Kita mesti sama, itulah Islam. Siapapun harus sama depan hukum, itulah Islam. Yang menghina gereja, tangkap, itulah Islam. Al-An'am 108. Haram hukumnya menghina agama orang, menghina Tuhannya orang, menghina salib, menghina gereja, haram hukumnya. Nah ini nih nggak dikasih informasi kepada masyarakat luas. Yang dapat informasi itu adalah yang radikal, yang teroris, sehingga begitu ya Islamnya. Karena keberhasilan media masa luar yang menstigmakan, dibrandingkan. Sekarang yang dijalankan itu yang Babe cerita itu apa yang dijalankan sama Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel kan waktu itu kan. Ya mau ke gereja gitu. Siapa yang mengganggunya akan ada dengan aku gitu kan. Ya mau keluar wilayah ini aku akan kawal sampai ke luar wilayah gitu kan. Itu
Itu jadi satu apa namanya? Satu contoh sih sebenarnya menyotor Rasulullah asli. Makanya dia itu mencontoh pendahulunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Pedangnya dikeluarin, Bo. Yang ganggu orang Yahudi ke sinagoganya, yang ganggu orang Kristen ke gerejanya, berhadapan. Makanya ketika Babe bilang tadi bahwa Allah mencintai orang yang bertobat. Nah, Belum lama ada berita yang heboh nih. Seorang penggambar kartun Rasulullah, nah, ya namanya Larvik gitu kan. yang mati di Larvik ya, yang mati tabrakan kecelakaan tuh. Iya. Itu lihat videonya kan ngeres banget, Be. Udah lihat belum, Be? Lihat. Yang sampai terbakar nggak bisa dimatiin. Terus kemudian suaranya teriakannya dia juga masih kedengaran. Dianya nggak mati-mati. Iya. Masih terbakar. Nah, jujur Be, saya pernah dibully nih, Be. Smet gitu kan. Itu buliannya sampai gimana. Yang ngebully sama yang bola banyak yang bully. Di secara sosmed gitu. Tapi insya Allah yang sependapat banyak yang doain. Mudah-mudahan. Nah, kita kan segitu cintanya sama Rasulullah gitu kan. Allah salim alaih. Sampai orang menghina, kita marah gitu. Tapi